Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, mohon ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rahmat, keselamatan serta barokah kepada junjungan kita Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seistrinya, dari seorang diri yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kamu kepada Allah dengan katakan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya dalam surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam dirinya masih ada rasa percaya pada Allah, yang masih yakin akan kematian, kepada mereka Allah ingatkan, taatlah pada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, setelah engkau melakukan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul, kemudian janganlah engkau membatalkan kembali amalmu. Ini peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita disuruh taat jalan menuju surga. Sahabat tidak berpikir panjang ketika Allah dan Rasul menyuruh mereka sesuatu. Tidak pula sahabat mencari hikmah di balik perintah. Sahabat punya prinsip sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, walaupun kadang-kadang perintah itu tidak masuk akal atau di luar kewajaran, tetap sami'na wa ata'na, karena mereka tahu bahwa taat adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Salah satu daripada peringatan Allah yang paling keras yaitu kepada mereka yang sudah melakukan ketaatan,
jangan batalkan kembali amal-amal yang telah engkau lakukan. Siang dan malam kita tegakkan lutut kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ada yang sampai menjelang subuh kita sudah tampakkan ketaatan kita. Kita sudah keluarkan harta kita. Namun ingat, berhati-hatilah ketika kita menghapus kembali amal-amal kita. Ini yang Allah maksud, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan lagi amal yang telah engkau lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir ketika disyarat tentang ayat ini, maka disebutkan bahwa salah satu pembatal amal yang paling kuat adalah al-kaba'ir, yaitu setelah melakukan amal lalu kembali melakukan dosa-dosa besar. Jadi orang yang kembali melakukan dosa besar setelah melakukan amal, maka dihapuslah semua amal-amalannya. Orang yang pulang haji, pulang umroh, berpuasa, sholat, sedekah, dan amal-amal lainnya, jika dia kembali bermaksiat, maka dihapuskanlah semua pahalanya. Sedangkan kita masih berangan-angan melihat pahala itu. Kita kadang-kadang sampai update status untuk menunjukkan amal kita. Bahkan kita bangga telah melakukan amal ini dan amal itu. Tapi ternyata ketika kita pulang di akhirat nanti, tidak ada satu celengan pun yang berisi. Sedekah kita hilang, amalan-amalan kita hilang, haji kita hilang, umroh kita hilang, semuanya hilang. Kenapa? Karena kita tetap melakukan maksiat setelah melakukan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini maksiat yang terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba selain daripada kesyirikan, maksiat yang merajalela di antara hamba Allah adalah meninggalkan sholat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang bersedekah, infak di kota amal namun tidak ada ilmu, mereka beramal namun tidak sholat. Mereka membaca Quran, puasa, zakat, mereka haji, mereka umroh, tetapi mereka meninggalkan sholat. Padahal pahala mereka tidak bisa diletakkan tanpa ada pondasi sholat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa mereka maksiat merajalela. Kenapa orang berjudi, kenapa orang meminum khamar tidak pernah berhenti walaupun di penjara bertahun-tahun lamanya. Kenapa yang terlibat narkoba sampai kecanduan, sakau, tidak pernah berusaha untuk menghentikan pekerjaannya? Kenapa yang ahli maksiat dengan riba, zina, apapun bentuknya tidak pernah berhenti? Kuncinya ada pada sholat. Karena Allah telah berjanji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatlah yang bisa mencegah keji dan munkar. Sholat yang mana yang bisa mencegah keji dan munkar? Yaitu sholat yang makbul di sisi Allah. Jadi kalau ada orang ditanya, sudahkah kamu sholat? Jawabnya sudah. Jadi pertanyaan berikutnya yang harus dicamkan, diterimakah sholat kita? Kalau hanya datang sekedar sholat, takbir, ruku dan sujud sampai salam, itu sudah sholat namanya. Tapi diterimakah sholat kita? Ini yang jadi masalah jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau sholat tidak diterima, maka tidak bisa menjadi kekuatan penahan keji dan munkar. Maka banyak orang yang sholat hari ini keluar dari masjid tetap maksiat. Dengan maksiat itu terhapuslah semua amal-amal dia. Satu-satunya amal yang disuruh dari sejak kecil adalah sholat. Dari umur sebelum balik yang disuruh adalah sholat. Di saat rukun Islam yang lain, Ramadan, zakat, haji, itu hanya anjuran bagi anak kecil untuk dilakukan. Tapi tidak sekuat perintah sholat. Kenapa Nabi menyuruh sholat sejak kecil? Karena penahan maksiat adalah sholat. Kalau keluarga kita sholat dari kecil, anak-anak kita sholat dari kecil, insya Allah kemanapun kita lepaskan tidak akan bermaksiat. Kalaupun terjadi masa-masa pubertas, dia menyukai seorang perempuan atau ada hal-hal yang lain yang mungkin silap, tapi insya Allah tidak akan jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa orang hari ini meninggalkan sholat padahal dia tahu penyelamat dirinya adalah sholat? Ada 4 perkara yang Nabi sebutkan melalui hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dengan derajat yang sahih. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis disebutkan ada 4 penyebab utama kenapa orang meninggalkan sholat. Kita kabarkan dengan singkat. Rasulullah SAW berkata di awal hadis, man hafadha alaiha kana alahu burhan, kana alahu nurun wa burhanan wa najatan. Rasulullah pertama menceritakan dulu tentang kelebihan orang-orang yang istiqomah melakukan sholat. Orang yang menjaga sholat akan mendapatkan 3 perkara kata Rasulullah. Yang pertama nur, cahaya di dalam hatinya. Makanya orang sholat itu ketika melakukan tindakan apapun hatinya yang meneranginya.
dia tidak tahu akan makan riba atau tidak, maka dia akan bertanya kepada orang-orang yang tahu, bolehkah Ustadz kami melakukan ini, itu? Adalah cahaya yang bicara. Kalau orang tidak bercahaya, dia berjalan dalam gelap, dia akan terus menabrak apapun, tidak peduli halal haram ditabraknya dalam gelap. Hati yang bercahaya, dalam urusan keluarga pun dia ikut tenang, bijaksana, tidak mudah menjatuhkan cerai. Seorang istri yang sholat tidak mudah untuk meminta cerai. Seorang anak yang sholat tidak akan mudah mencaci maki orang tuanya. Kenapa? Cahaya hatinya membimbingnya akibat sholat. Kelebihan kedua kata Rasulullah, wa burhan, dia mendapatkan petunjuk. Apapun yang akan dilakukan maka malaikat membimbing, membisiki hatinya. Walaupun ditimpali dengan bisikan syaitan, maka dia akan menenangkan bisikan malaikat. Itu hidayah daripada sholat. Disebutkan dengan burhan, seperti Nabi Yusuf ketika dirayu oleh Zulaikha. Allah mengatakan, laura'ah burhan Rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Tuhan. Apa itu burhan? Petunjuk Allah. Maka dalam tafsir disebutkan, ada yang mengatakan malaikat datang membisikkan pada Yusuf, jangan berzina, engkau seorang nabi, engkau juga seorang anak nabi, rugilah engkau hidup. Terus dibisikkan oleh malaikat, sehingga dia melarikan diri dari zina tersebut. Ada juga yang mentafsirkan bahwasannya Nabi Yusuf tampak wajah ayahnya Yakub yang menasihatinya. Wallahu alam. Yang penting intinya dia mendapatkan burhan, yaitu petunjuk. Dan kelebihan ketiga, orang yang sholat wanajatan, dan dia dapatkan keselamatan di hari kiamat. Di saat orang susah, di saat orang menderita, dia terbakar di bawah terik matahari sejengkal di atas kepala. Orang-orang yang sholat dijaga Allah, diberi perlindungan, diberikan ketenangan hati. Lalu Rasulullah menyambung hadisnya dengan mengatakan, waman lam yuhafidz alaiha. Barang siapa yang tidak menjaga sholat, dia kerjakan sholat tapi tidak dijaga, suka-suka hidupnya, maka apa kata Nabi? Maka dia tidak mendapatkan apapun dari tiga perkara tadi. Lam yakul lahun nur, tidak ada cahaya di dalam hatinya, tidak ada petunjuk Allah untuk dia. Jadi maksiat lempang, hidup dalam keluarga dalam maksiat, istri tidak menutup aurat, biarkanlah. Anak berpacaran, pacaranlah. Anak pakai baju ketat, silahkan. Makan haram apapun, korupsi semuanya. Semua yang haram disikat habis. Tidak ada petunjuk, tidak ada peringatan, tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk dari Allah sedikit pun. Walam yakul lahu najat, dan tidak ada pertolongan di hari kiamat. Orang yang tidak sholat tidak akan ditolong Allah. Walaupun kita mukmin, walaupun kita umat Muhammad, tapi mencicipi neraka wajib bagi orang yang tidak sholat. Bahkan Allah sudah kabarkan, ada satu neraka khusus diperuntukkan bagi orang yang tidak sholat di dunia, yaitu neraka Saqar. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, qalu masalakum fi Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Penduduk neraka beramai-ramai menjawab, lam naku minal musallin, kami di dunia tidak sholat. Ini cerita kaum muslimin, nanti menjadi fakta. Waktu di akhirat kita akan kembali bercerita tentang dunia. Kita akan cerita, dulu kita dengar tapi tidak taat. Setelah itu di ujung hadis barulah Rasulullah menceritakan tentang 4 penyebab kenapa orang meninggalkan sholat. Kata Rasulullah, wa kana yaumul qiyamah, orang-orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan Allah di dalam neraka. Bersama siapa? Yang pertama Qarun, bersama Qarun. Wa Fir'aun, yang kedua Fir'aun. Yang ketiga wa Haman, yaitu Haman yang menterinya Fir'aun. Dan yang keempat Ubay bin Khalaf, bersama Ubay bin Khalaf. 4 nama ini nama pentolan orang-orang kafir. Kenapa Allah langsung menyebutkan 4 nama ini padahal banyak orang-orang kafir yang lain sepanjang sejarah dunia? 4 nama ini yang disebutkan Rasulullah, ada apa? Kenapa orang sholat berkumpul bersama mereka? Para ulama mensyarah, karena pekerjaan 4 orang kafir ini itulah yang diikuti oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama Qarun. Nabi sebutkan yang tidak sholat satu neraka dengan Qarun. Ada apa dengan Qarun ya Rasul? Ya jamaah, singkat cerita, setelah kita tahu cerita banyak tentang Qarun, Allah kumpulkan dengan Qarun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat disebutkan sifat Qarun. Apa sifat Qarun itu?
yaitu mengumpulkan harta sampai lupa taat pada Allah. Padahal Qarun itu umatnya Nabi Musa, tapi hancur masuk dalam neraka karena harta. Disibukkan dengan harta, maka orang-orang hari ini penyebab pertama orang meninggalkan sholat sibuk menghitung-hitung hartanya. Yang kaya disibukkan untuk memperbanyak kekayaannya, khawatir sekali seakan-akan rezeki belum diatur oleh Allah. Dia bangun rumah semewah-mewahnya, dia beli peralatan segala-galanya. Kendaraan tidak mau kendaraan sederhana, harus lengkap dengan fasilitas. Habiskan miliaran rupiah untuk hidupnya, tapi sholat dilupakan. Dan biasanya orang yang sudah sibuk dengan harta lupa terhadap sholatnya. Nama yang kedua Allah sebutkan Fir'aun. Ada apa dengan Fir'aun? Ini lambang orang-orang yang meninggalkan sholat karena mengikuti sifat Fir'aun. Apa sifat Fir'aun? Disibukkan dengan menjaga kerajaan. Maka lihatlah, ada sebagian orang hari ini habis-habisan memikirkan bagaimana tahta dan hartanya tidak turun, khawatir kalau tergantikan, maka dia usahakan apapun, kampanye dimanapun, beribu brosur ia sebarkan, disibukkan di atas kertas agar terpilih menjadi raja. Disitulah dia tinggalkan sholatnya. Maka ini peringatan para pemimpin. Yang ketiga, Nabi menyebutkan nama Haman. Haman adalah kaki kanannya Fir'aun, yaitu pegawainya Fir'aun, menterinya Fir'aun. Ini lambang orang-orang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan jabatannya. Jadi karena pekerjaan, zuhur berbunyi azan, kita tidak berani keluar dari kantor kita. Masya Allah, subuh azan kita dengar, Masya Allah. Bahkan kita bangun, namun kita tidak bangkit untuk beranjak sholat. Absen sekolah, kita datang tidak pernah absen, tapi dipanggil Allah tidak datang demi pekerjaan. Kita akan hormat, di bawah terik matahari menghormat bendera kita sanggup, yang jaminan tidak ada sedikit pun pembelaan dari bendera itu kita lakukan. Tetapi berhadapan dengan Allah 5 menit pun terasa sudah digigit oleh nyamuk. Berjam-jam di depan bendera kita, berjam-jam di depan presiden kita, seakan-akan presiden itu menyelamatkan kita. Tapi 5 menit di hadapan Allah kita tidak mau melakukannya. Tunggulah nanti janji Allah ini, kita akan dikumpulkan bersama Haman, orang yang memuja-muji jabatannya sehingga melupakan Allah. Lihatlah hari ini banyak yang meninggalkan Jumat, tidak keluar dari kantornya, tidak takut kepada Allah, padahal hari kiamat akan segera datang. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi menyebutkan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf itu? Yaitu seorang pedagang yang paling kaya di masa Nabi, tapi munafik. Dia yang terus-terusan mencaci, menyerang Nabi SAW. Ini peringatan. Orang sholat, orang paling banyak meninggalkan sholat karena bisnisnya, karena perdagangannya. Dan orang hari ini ketika bisnis mulai jalan, tidak ada lagi waktu untuk sholat. 15 menit dia tutup kedai seakan-akan 15 jam. Padahal ketika dia menghadap Allah, Allah lah yang kirimkan keberkahan, Allah lah yang menghantarkan para pembeli ke kedainya. Bukan kita yang menunggu pembeli, Allah yang antarkan. Apapun pekerjaan kita, jangan khawatir, karena rezeki telah ditanggung Allah. Janganlah gara-gara berdagang kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penyakit yang paling hebat di akhir zaman, yaitu orang-orang meninggalkan sholat. Dan oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, yang punya anak jagalah sholat anak kita, yang punya istri jagalah sholat istri kita, karena kita laki-laki ditanya Allah tentang istri dan anak-anak kita nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dijanjikan bersama 4 orang kafir tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wa la wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqullahi alayhi al-azimi wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrihi azim. Amarakum bisolati wassalami ala nabiyhi al-karim. Faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' lana bala awal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyufa mukhtalifa wasada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.